Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuasin TV dimanapun Anda berada. Hari ini kami diundang oleh Pak Kades Majatra, Pak Nurholis. Kalau nama bekennya itu Jali, Bang Jali. Hari ini kami buka bareng. Jadi setelah beraktivitas tadi kami meliput kegiatan progres jalan poros yang menggunakan dana pen dari Pulau Rimau menuju Selat Penuguhan. Nah, kebetulan sampai sore hari, kebetulan di sini memasuki waktu buka puasa, jadi kami diajak buka bareng sekaligus mengenalkan suasana Desa Majatra. Di sini kami berada di kafe atau kedai angkringan Laperpool. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Nurholis atau yang biasa kami kenal Bang Jali. Ya. Selamat malam Bang Jali. Selamat malam. Nah, ini Pak Jali. Ya. Bisa dijelaskan ini tempat apa? Kemudian ramai-ramai ini seperti apa malam ini atau malam-malam lain? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Andi. Ini dulu partner tim Humas Protokol zaman kita masih kerja bareng. Jadi ini termasuk senior saya. Alhamdulillah hari ini beliau dan tim Banyuasin TV sampai di Desa Majatra. Dan inilah Desa Majatra yang sekarang dipimpin oleh saya kurang lebih sudah 4 bulan. Jadi malam ini kita buka bersama di kafe angkringan Laperpool. Ini Bang Andi, kafe ini sudah dibuka sekitar lebih kurang 4 bulan terakhir ini, dan ini kondisinya memang sangat menarik dan sangat digandrungi anak-anak muda Majatra. Karena selain di sini ada masih di depan pangkal desa situ, tapi di sana lebih ke makanan bukan makanan pesan saji antar isiap saji gitu. Jadi di sana tidak semenarik tempat di sini gitu. Jadi tempat ini lumayan ramai setiap harinya karena suasananya itu memang mungkin pas dan cocok untuk anak-anak muda nongkrong, ngobrol, ngopi, berkumpul gitu. Nah, di sini jumlah penduduknya berapa? Kalau boleh tahu. Ya. Kemudian mata pencaharian penduduk sini mayoritas apa? Silakan. Oke. Untuk di Desa Majatra sendiri jumlah penduduk sekitar 1.200 jumlah penduduk jiwa. Jadi mata pencaharian mereka di Desa Majatra ini mayoritas itu petani kelapa sawit. Petani sawit. Ya. Sekarang ini harga kelapa sawit sudah mulai bergairah. Ya. Sudah naik sekarang. Berapa 1 kilo harga sawit? Jadi harga kelapa sawit saat ini memang sangat boleh dibilang sedang dalam puncak
tertinggi dan termahal sepanjang sejarah Pulau Rimau, Kecamatan Pulau Rimau. Harga per kilo itu mencapai kalau saat ini 3.300 per kilo. Itu ngambil di mana? Itu Langsung di tempat. di tempat. Jadi petani tidak perlu repot-repot manen, ngambil sendiri, bawa ke tengkulak, enggak. Sekarang tengkulak yang sudah mendatangi petani, Cari sendiri. ngambil di kebun petani, jadi petani cuma nerima hasil timbangan dari tengkulak. Langsung timbang di kebun. Langsung timbang di tempat. Langsung bayar di kebun. Langsung bayar di tempat. Terima duit. Terima duit. Langsung bawa balik. Langsung bawa balik. Langsung bisa dibelanjong. Iya. Sekarang Pak Kades, Ya. Majatra memang belum jalannya memang belum dilewati jalan yang Cor. dicor, Ya. karena dia di sebelah desa Rawabanda ya. Bawa bandang. Tapi kan dampak pembangunan jalan poros yang dibiayai oleh PEN yang melewati Pulau Rimau sampai ke Rawabanda saat ini menuju nanti ke Selat Penungguan. Nah, apa ini dampaknya? Jalan sudah bagus dengan perekonomian rakyat, khususnya di Majatra. Betul. Ya, dengan pembangunan jalan cor yang sudah sampai ke Pulau Rimau, saat ini baru mencapai di Plimer 2 itu namanya. Ya? Karena kita nih Pandi ada 3 Plimer. Oh, Plimer 1, Plimer 2, dan tempat saya ini Plimer 3. berarti jalan sudah di Primer 1, Plimer 2. Primer 2. Saat ini jalan poros kabupaten itu Plimer 2 gitu. Jadi dampak dari pembangunan jalan cor ini sangat banyak. Yang pasti tingkat ekonomi, sosial sudah banyak perubahan dari tahun ke tahun, dan ini memang salah satu mimpinya masyarakat Pulau Rimau yang telah terwujud. Jadi saya mewakili masyarakat Desa Majatra dan umumnya masyarakat Pulau Rimau sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah Kabupaten Banyuasin, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah mewujudkan mimpi-mimpi kami, Pak Andi, dengan adanya pembangunan jalan cor sampai ke Pulau Rimau. Dan kami berharap kemudian ke depannya nanti Melanjutkan. itu tidak hanya sampai di Plimer 2, tapi juga ke Plimer 1 dan Plimer 3 gitu. Pemirsa, teman-teman, di sebelah Pak Kades ini adalah perangkat desa juga. Beliau adalah kepala dusun, apa namanya? Dusun 2. Dusun 2 Desa Majatra. Ya, Desa Majatra. Dengan Bapak siapa? Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Pak Edi Santoso sebagai kepala dusun 2. Apa? Atau apa? Program atau harapan atau bentuk dukungan lah kepada Pak Kades Majatra, yaitu Pak Nurholis, untuk merealisasikan mungkin janji-janji kampanyenya sebagai Kades dulu, ataupun merealisasikan keinginan-keinginan Pak Kades, sehingga tujuan dari Pak Kades untuk membangkitkan ekonomi ini, memberikan pendapatan hasil daerah sini meningkat, sehingga masyarakat Desa Majatra ini akan ujungnya sejahtera. Silakan Pak. Yang jelas untuk sekarang ini ya, dari mulai Pak Kades menjabat udah berjalan selama 4 bulan, banyak kali perubahan ya. Nah, terutama di masalah infrastruktur, di air bersih, dan untuk peningkatan hasil desa sudah mulai nampak, terutama di masalah air bersih. Air bersih itu udah ada realisasi sekitar 60% sudah berjalan, sudah bisa dinikmati oleh warga setempat. Mungkin untuk program-program kedepannya masih ada pengajuan-pengajuan lagi Des ya Pak Kades. Mungkin tinggal menunggu untuk ACC dari pihak kabupaten, nanti baru bisa turun. Usulan dari desa untuk ke pemerintah kabupaten sudah dibuat ya? Sudah. Dalam bentuk program-program kegiatan yang memiliki masyarakat. Ya. Tinggal kita mengawal dan berharap usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Nah, pemirsa, ini ngobrolnya tambah asik nih, kalau malam ini. Sekarang kita tanya Pak Kades, adakah di sini PAD yang sudah menjadi pendapatan desa, atau mungkin ada BUMDes yang dikelola oleh desa, khususnya di Desa Majalta? Pak Kades, Ya, bisa dijelaskan Pak Kades? boleh. Sudah adakah BUMDes di sini? Sudah. Atau sudah adakah PAD desa yang sudah dikelola oleh desa? Ya. Silakan Pak Kades. Oke, terima kasih Bung Andi. Untuk masalah badan usaha milik desa memang itu menjadi prioritas atau program unggulan saya pada saat kampanye. Jadi yang sudah berjalan saat ini adalah yang pertama sarana air bersih. Sarana Air bersih. Jadi Pamsimas itu Pamsimas, Pamsimas. namanya Pamsimas di sini. Pak Kades ini ketua juga? Enggak, Bukan. saya sebagai pembina. Pembina Ya. Pamsimas ya. Sudah berapa banyak yang menikmati Pamsimas ini? Oke, kalau untuk sarana air bersih sejauh ini selama 4 bulan terakhir sudah mencapai realisasi sekitar 60% dari jumlah penduduk 1.200 jumlah penduduk. Jadi ini adalah sarana yang memang sangat vital dan tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Majalta, Pak Andi. Selain itu juga ini sebagai pendapatan asli desa Dari Pamsimas. dari penyaluran air Pamsimas air bersih tadi. Kalau masyarakat sekarang bisa menambah lagi jaringan, atau memang sudah kapasitas sudah full kira-kira? Ini kemungkinan habis Lebaran akan saya tambah lagi, akan saya kembangkan karena mengingat debit air dari Pamsimas itu masih sangat baik dan menurut pengurus BUMDes ini masih bisa dikembangkan gitu. Jadi target kami habis Lebaran ini akan kami kembangkan lagi untuk jangkauan pipanisasi lagi, jadi lebih menambah pendapatan desa untuk Desa Majalta. Nah, Pak Kades, berbicara Pamsimas ini ya, sumber airnya nih dari mana? Bisa dijelaskan? Ya, oke. Sumber air Pamsimas ini dari hasil pengeboran sumur bor. Tapi pemirsa, Pamsimas ini sumber airnya adalah sumber air bawah tanah. Bawah tanah. Iya. Karena di sini lokasi air di Desa Majalta ini adalah air payau, ya. Air payau. Asam. Asam. Jadi kalau dipakai untuk konsumsi tidak bagus, Tidak layak. tidak layak. Airnya pekat kecoklat-coklatan ya. Ya. Hitam, boleh dibilang hitam. Kayak ada karat-karatnya. Jadi memang tidak begitu bagus untuk dikonsumsi. Maka Pak Kades ini melalui program Pamsimasnya, Pamsimas. jadi ini yang ngebor siapa nih Pak? Ini yang ngebor dari pihak ketiga. Pihak ketiga. Berarti pihak ketiga yang memfasilitasi, Ya. Apotrak Pak Kades yang Memfasilitasi. Ya, mengkoordinir, betul. ya, keluarga-warga, sehingga warga memasang berlangganan dengan Pamsimas. Pamsimas ini. Hasilnya bisa ada untuk feedback ke Ya. kas desa. Menjadi pemasukan buat desa. Selain Pamsimas, adakah yang lain Pak? Ada, selain Pamsimas juga kita mempunyai namanya kebun desa Kebun desa yang berapa sudah luas? ditanami kelapa sawit, Pak Andi. Jadi kita punya lahan kebun desa itu yang memang dikelola oleh desa murni itu sekitar 2,5 hektar dan yang masuk di BUMDes atau di plasma itu 8 hektar. Sudah menghasilkan semua? Itu sudah menghasilkan, dan per 2 bulan sekali itu pendapatan dari kebun desa sekitar untuk kebun desa sekitar 2.500.000 Setiap hari? setiap 2 minggu satu kali, 2 minggu sekali. Minggu 2 juta? Ya, 2 juta setengah bulan. Berarti 1 bulan? Satu bulan 4 itu juta. 2 kali 4 juta? 2 kali pemanenan. Iya, 4 juta, bersih? Ya, bersih itu.
bersih. Untuk desa Lima Jatra ini sudah sangat bagus. Pengelolaan BUMDesnya, kemudian pengelolaan PAD-nya. Jadi keterangan Pak Kades tadi, BUMDesnya adalah berbentuk kebun desa ya. Kebun desa. Dengan luas kebun desa ini sekitar berapa 2,5 hektar? hektar. 2,5 hektar. Kemudian Kebun yang masuk di plasma kebun plasma itu ada 8 hektar. 8 hektar. Dari kedua kebun desa dan kebun plasma desa ini menghasilkan dalam 2 pekan Itu. bersih 2 juta. 1 bulan menghasilkan 4 juta. Inilah menjadi PAD desa Majatra. Majatra, ya. Mantap. Adakah lagi program yang memang berdampak positif bagi desa Majatra ke depan? Mungkin ada yang akan direncanakan Ya. atau yang diusulkan dengan pemerintah Kabupaten Banjarmasin. Silakan. Ya. Ini dalam waktu nantinya ke depan pastinya saya akan terus menambah usaha-usaha milik desa tentunya, dan kami merencanakan untuk menganggarkan modal bagi BUMDes untuk membuat usaha yang memang bisa menjadi aset atau pendapatan untuk desa gitu. Jadi kami menganggarkan dari dana desa modal untuk BUMDes untuk membuat usaha untuk biar lebih meningkatkan pendapatan untuk desa Majatra ini, Pak Andi. Jadi target kami pun kalau bisa tahun ini itu masalah air bersih sudah harus selesai di desa Majatra ini full ya, harus target kami tahun ini sudah selesai, semua rumah harus teraliri. Ini proses pamsimas ini apakah menggunakan PLN? Ya, Tapi di sini di Majatra sudah 100% masyarakat sudah menikmati PLN. sudah 100%. Untuk jaringan telekomunikasi sudah stabil kah? Belum. Belum. Masih turun-naik. Ya. Sampai kah? Dan nah inilah yang jadi salah satu PR atau problem di desa Majatra ini, masalah jaringan telekomunikasi. Di sini yang paling kuat sinyalnya apa? Di sini kalau paling kuat mayoritas masyarakat pakai Telkomsel, Andi. Tapi tidak begitu maksimal. Belum Apakah ada maksimal. support Ya, memang? karena Majatra belum punya tower sendiri. Tapi kami juga sudah tahun kemarin sudah membuat usulan ke Dinas Kominfo, dan alhamdulillah sedikit banyak ada respon dari Dinas Kominfo, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa terrealisasi masalah tower jaringan. Bisa. Jadi saya jelaskan. Jadi Pak Kades Majatra ini dan beberapa kades yang ada di sekitar Majatra ya, Ya. membuat satu usulan kepada Dinas Kominfo melalui bidang e-government untuk meneruskan nanti proposal yang dari desa Majatra, kemudian desa-desa di sekitar, sehingga proposal ini akan dibawa oleh Dinas Kominfo sebagai rekomendasi ke provider-provider yang akan membangun tower, sehingga nanti tower jaringan telekomunikasi ini akan ada di desa Majatra dan sekitarnya. Biasanya rekomendasi yang dibawa oleh Dinas Kominfo akan menjadi rujukan provider-provider yang akan membangun jaringan telekomunikasi. Biasanya juga jaringan provider itu akan menghitung. Begitu dia pasang tower di sini, akan dia menghitung untung ruginya. Ketika dia dihitung, masuk dalam hitungannya ada keuntungan di situ, ada profit yang diterima oleh provider, maka di situ akan dibangun tower telekomunikasi. Kita berharap usulan yang dibawa oleh Kominfo yang ditujukan ke provider-provider seperti Telkomsel, XL, kemudian
obat, tri ya, Ya. dan lain sebagainya itu akan ditindaklanjuti oleh provider tersebut. Amin. Ada lagi kah yang disampaikan? Pak Bupati, Pak Wabub, Oke. silakan melalui channel Banyasim TV, ya. channel resmi pemerintah Kabupaten Banyasim. Pak Kades, Ya. siapa yang punya tempat ini? Oh, ada. Eh, Ini nama tempat ini punya ada orangnya. Nanti saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. tempat usaha bersama. Jadi ini adalah salah satu tetangga saya dan memang sangat kreatif. Kebetulan orangnya ada di sini. Mana? Boleh? Demi. Pemirsa, saat ini saya juga bersama pemilik kafe atau kedai angkringan Laperpul. Lapornya polnya nih. Pak Domi, bisa dijelaskan awal muka ini? Idenya dari Idenya seperti apa? Idenya ya saya sendiri ibarat kan sering nongkrong lah di luar di sana dari Palembang, bisa lah kebuka pikiran untuk buka ini, manfaatin ada warung ini kan, saya manfaatin untuk buka kedai supaya bisa pemuda-pemuda di sini bisa Di sini tidak jauh lagi. nggak jauh lagi main ke Palembang sana nak nongkrong. Di sini ada. Dan juga sempat kemarin ada dukungan dari Pak Kades kan, coba bagusin lagi tempat ini biar pemuda-pemuda Majatra bisa kumpul di sini, tertarik lah. Jadi pemuda-pemudi ngobrol di sini, nongkrong di sini, bercerita satu sama lain, mengeluarkan ide-ide, mungkin kan gagasan. Bisa dijelaskan makanan apa baik atau minuman apa baik yang Bapak jual di sini? Di sini minuman yang menu utama kita buat di sini es dogan. Es dogan, seperti ini ya. Ya, es dogan. Dan yang untuk yang lain-lainnya es jeruk, suku bima susu, Makanan kopi, ini, kayak makanan ada ayam bakar, sate, ayam bakar, sate, kemudian ayam geprek, ayam geprek ya. kayak makan makanan ringan, ada ayam pempek, bakso bakar, sosis bakar. Saya lihat di situ ada bola biliar. Nah, Itu disiwokan atau hiburan baik? disewakan. Disewakan. Berapa ini? Kita main koin. Koin. Sekali main itu 2.000. Tapi itu untuk perawatan ya? Bukan judi-judi. Bukan. Ini perawatan untuk kalau ada perusahaan atau beli-beli apa untuk setik itu. Berapa banyak pengunjung? Apa seperti ini lah? Tiap malam buka atau ada malam-malam tertentu bukanya? Dia kalau rame itu malam minggu. Malam minggu yang rame. Ini malam Rabu. Malam Rabu. Ini ada kebetulan ada orang bukber kan di sini. Pak Domi, kalau muda-mudi khususnya Majatra atau yang di sekitar Majatra untuk buka bareng di kafe Laperpul ini, cak mana caranya? Dia Kah dulu atau datang langsung? dia mesen dulu dari siang, misalnya dia nelpon kan ataupun datang ke rumah. Ada rencana mau bukber di sini, dia mesen dulu apapun apa aja yang mau dipesan kan, apa aja yang mau dimakan, dia omongin, nanti kami siapkan dulu. Kalau muda-mudi atau masyarakat mau bukber di sini, mau pesen di sini, ada nomor HP? Ada. Sebutkan Pak, biar mereka pesen di sini. Kami di sini menyediakan nomor telepon 082177189187. Atas nama Domi Sandra. Domi Sandra, pemilik kedai kafe. Dijamin mantap. Laperpul. Banyak sedikit. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kami dengan Pak
Kades Majatra, kemudian Pak Kadus, Dusun 2 Majatra, kemudian ini Pak Doni, pemilik kafe atau kedai angkringan Laporku. Dari kafe Laporku, Desa Majatra, kami tim Banjarmasin TV melaporkan.